Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami di channel Zaman Akhir. Sebelum kita bersama-sama mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan di bulan ini, terlebih kita mengucap syukur dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa membuka setiap rahasia-rahasia yang tersembunyi daripada kami. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya, Engkau senantiasa memperlihatkan itu bagi kami, supaya kami dapat memutuskan apa yang harus kami lalui dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertemuan saat ini, sehingga Engkau boleh memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama kami menyaksikan, mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan daripada kami kuasa kegelapan, kuasa iblis yang senantiasa datang mengganggu kami dalam mendengar, menyaksikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam pesan penglihatan yang Tuhan sampaikan kepada kami dari channel Zaman Akhir, tepat di bulan Juli ini ada 3 pesan Tuhan lagi yang Tuhan sampaikan. Pesan yang pertama tentang berhala emas. Di dalam pesan penglihatan ini Tuhan menunjukkan sebuah pahatan seperti seekor binatang atau lembu jantan yang dipahat, dan itu terbuat dari kayu. Saya melihat dalam penglihatan ini, usai daripada mereka mengerjakan itu, di situ mereka membalut binatang atau berhala itu dari emas. Dan berhala ini disiapkan bagi mereka yang menyembah iblis, yang artinya bahwa mereka lebih percaya kepada berhala itu daripada Tuhan. Dan sementara berhala ini telah dijadikan Tuhan, telah dijadikan sosok pribadi yang dipercaya sebagai Tuhan, yang menyertai mereka, tetapi juga memberikan berkat bagi mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sementara ini berhala itu sudah disiapkan dan akan keluar. Sebelum keluar daripada berhala ini untuk ditunjukkan, saya melihat pekerjaan para antikris dan para Yesus palsu. Para penyesat ini mereka bekerja keras untuk berhala tadi, yaitu membawa sebanyak jiwa mungkin untuk menjadi pengikut mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penglihatan yang berikut adalah tentang pelayan-pelayan Tuhan yang hidup mereka selalu bergantung kepada Tuhan dan bergaul. Itu mereka tetap mengerjakan keselamatan orang banyak, membawa mereka kepada jalan kebenaran dan hidup menjadi pengikut Kristus. Dalam penglihatan itu Tuhan menunjukkan mereka berjalan dan melangkah, tetapi iblis lebih mengutamakan mereka yang harus diserang, mereka yang harus ditujui pertama. Untuk apa? Dijatuhkan. Sebab kalau mereka terus bekerja kepada Tuhan, maka akan ada banyak orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu maka iblis merancangkan suatu rencana besar untuk menghabisi mereka dengan berbagai-bagai macam kelicikan iblis itu. Sehingga Tuhan menunjukkan hal ini. Ada kuasa-kuasa yang mereka pakai, entah itu kuasa ilmu hitam, ilmu-ilmu gaib yang dipakai juga untuk memberikan penyakit bagi mereka, tetapi juga menyerang mereka dari posisi kesendirian mereka dengan membuat hal-hal yang buruk bagi mereka supaya mereka gampang jatuh. Penglihatan yang terakhir yaitu tentang lembaga yang berdiri atas nama Tuhan.
Saya melihat ada lembaga-lembaga yang hanya mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya mempunyai rencana sendiri. Jadi yang Tuhan lihat adalah mereka tidak bekerja dengan baik untuk membawa jemaat Tuhan ini kepada jalan Tuhan. Justru melainkan hanya memenuhi kehidupan mereka dengan apa? Uang yang ada pada pikiran mereka. Hal ini membuat Tuhan sangat tidak mengizinkan. Dan sebab itu, dalam penglihatan ini, saya melihat pemimpin-pemimpin lembaga ini, mereka adalah dalam satu bait Allah. Dan mereka membuat satu perjamuan. Tetapi di dalam perjamuan itu hanya mereka sendiri yang makan minum. Sementara pintu daripada bait Tuhan itu, gereja itu hanya terbuka. Terbuka dan tidak ada satu jemaat pun yang masuk bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka menunggu. Artinya bahwa mereka menyediakan hidangan untuk perjamuan. Tetapi justru mereka santai. Tidak pergi untuk memanggil jiwa-jiwa itu ada bersama-sama dengan mereka. Supaya mereka menikmati perjamuan itu bersama-sama. Bahkan pintu gerbang gereja pun terbuka begitu saja. Padahal kalau kita kembali pada Alkitab, firman Allah, di situ perumpamaan tentang bagaimana 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu sudah jelas bahwa ada waktu dan mereka yang diizinkan masuk. Ketika mereka sudah ada dalam bait Allah itu untuk bersama-sama dengan pengantin pria itu menikmati perjamuan anak domba itu, sudah tentu pintu itu akan ditutup. Tetapi di dalam penglihatan ini justru pintu itu terbuka. Ini berarti Tuhan mau mengizinkan pesan-pesan ini Tuhan sampaikan bagi kita. Kita harus melihat hal-hal ini, bukan kita santai saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir tiba. Apa yang harus kita kerjakan? Sudah tentu yang kita harus kerjakan adalah keselamatan. Dari ketiga pesan penglihatan ini tentang berhala, tentang para pelayan yang terus dikejar-kejar oleh iblis dengan merancangkan berbagai kelicikan mereka, bahkan sampai pada perjamuan tanpa kehadiran warga jemaat, hanya lembaga atau pemimpin lembaga itu sendiri. Ketiga ini Tuhan mau sampaikan kepada kita supaya fokus kita di jam-jam terakhir ini adalah melihat lurus ke depan, bukan melihat ke belakang, bukan yang diisi hanya kedagingan kita atau perut kita saja dengan uang. Kita harus tahu bahwa uang itu adalah akar segala kejahatan. Di akhir-akhir terakhir ini atau di jam-jam terakhir ini, pekerjaan iblis adalah dia menggunakan uang menjadi berhala, sehingga uang itu akan membuat kita bermusuhan dengan Allah. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan-pesan ini kami sampaikan bukan menakut-nakuti kita sekalian, tetapi justru menjadi pesan penting bagi kita. Supaya mari saya mengajak kita semua, Tuhan Yesus menanti dan menunggu kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh Dia. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anaknya? Kiranya kesaksian ini menjadi pesan bagi kita, memberikan kita motivasi tetapi juga mendorong kita untuk selalu melihat apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman ini. Salam zaman akhir. Amin.